Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu, mari masuk. Terima kasih Bu. Selamat pagi Ibu, senang sekali berjumpa dengan Ibu. Perkenalkan Ibu, nama saya Alia Salma Najibah, ahli gizi yang bertugas pada hari ini. Bagaimana Ibu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Sofia. Baik Bu Sofia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Walau ada sedikit kecemasan sih Bu terkait menyusui saya karena si saya yang keluar sedikit Bu. Oh baik Bu Sofia, saya paham ya dan juga bisa merasakan ada rasa kecemasan pada diri Ibu saat menyusui. Tentunya di sini kami akan membantu Ibu untuk menemukan solusi ya Bu dari masalah tersebut. Oh ya Bu Sofia datang ke sini sendirian? Iya Bu, saya datang ke sini sendirian karena suami saya sedang bekerja Bu. Oh begitu, kalau boleh tahu pekerjaan Ibu apa ya dan tinggal di mana ya Bu? Saya sebagai ibu rumah tangga saja sih Bu, dan saya itu tinggal di daerah Sleman Bu. Oh begitu, cukup dekat ya Bu ya dari rumah ke rumah sakit? Iya Bu. Oh iya Bu, Ibu menghubungi konselor ini atas dasar keinginan pribadi kah atau ada yang menyarankan? Saya datang ke sini atas keinginan pribadi saya sih Bu. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Saya sangat mengapresiasi sekali keputusan Ibu karena telah memiliki inisiatif Bu untuk melakukan konsultasi terkait masalah Ibu. Tetapi sebelum memulai sesi konseling ini, saya ingin menginformasikan jika konsultasi ini akan berlangsung selama 15 menit ya Bu. Apakah Bu Sofia berkenan melakukan konseling gizi bersama-sama untuk mencari alternatif solusi pemecahan masalah selama menyusui? Iya Bu, saya bersedia. Baik Ibu, di sini saya akan sambil mencatat ya Bu beberapa hal yang akan kita diskusikan nanti. Sebelumnya, apakah Bu Sofia sudah melakukan pemeriksaan vital serta pengukuran berat badan dan tinggi badan? Sudah Bu, tadi sebelum masuk ruangan sudah diukur. Baik Ibu, mungkin bisa disebutkan ya Bu mengenai tinggi badan, berat badan, tekanan darah, dan suhunya ya Bu. Baik Bu, untuk tinggi badan itu tadi 160 cm, Ya. kemudian berat badan itu tadi 65 kg, tekanan darah saya itu 120/80 mmHg, dan untuk suhu badan saya itu 36,5 derajat Celcius. Oke Ibu, terima kasih ya Bu sebelumnya. Untuk hasil pemeriksaan vital Ibu itu sudah cukup bagus ya Bu, dan dipertahankan ya Bu supaya tetap normal. Sekarang kita mulai untuk sesi konselingnya ya Bu. Kira-kira permasalahan ini seperti apa yang sekarang Bu Sofia sedang hadapi? Begini Bu, saya kan baru saja selesai melahirkan 1 minggu yang lalu. Ini saya melahirkan anak yang ketiga. Namun ketika menyusui, ASI yang keluar itu sedikit, sehingga saya itu memiliki rencana untuk memberikannya itu susu formula karena saya khawatir kebutuhan ASI anak saya itu tidak terpenuhi. Baik Ibu, sebelumnya saya izin menanyakan ya Bu kebiasaan makan Ibu selama beberapa hari terakhir. Ya Bu, boleh. Saya biasanya itu makan 4 kali sehari. Ya, tidak terlalu banyak sih Bu. Kira-kira porsinya sedang lah ya. Dan karena saya sering merasa lapar karena saya menyusui, saya itu biasanya mengonsumsi cemilan 3 kali sehari. Saya juga ini tidak suka makan sayur Bu, apalagi sayuran hijau. Karena setiap selesai makan saya itu langsung mual atau muntah. Oke Ibu, baik. Biasanya Ibu konsumsi nasi itu dalam sehari berapa porsi ya Bu? Mungkin bisa dilihat Ibu di buku ini, kira-kira Ibu menggunakan centongnya yang seperti apa ya Bu? Oh ya Bu, saya biasanya menggunakan 1,5 centong ini sih Bu. Oh seperti itu, 1,5 centong ya. Oh begitu, lalu untuk lauk Ibu biasa mengonsumsi apa ya Bu? Kalau untuk lauk itu saya sering mengonsumsi daging ayam, telur ayam, kemudian tahu dan tempe Bu. Apakah Ibu ada mengonsumsi makanan laut? Nah, terkait itu saya tidak mengonsumsi makanan ikan atau makanan laut, karena itu karena saya khawatir kalau nanti ASI saya itu jadi bau amis gitu Bu. Terus kemudian semenjak hamil tuh saya juga tidak pernah mengonsumsi makanan yang pedas dan bersantan Bu.
Apakah terdapat hal lainnya Bu yang belum disebutkan? Sepertinya sudah Bu, hanya itu saja. Oke Bu, baik. Saya rasa ini sudah cukup ya Bu mengenai asupan yang Bu Sophia konsumsi selama beberapa hari terakhir. Begini ya Bu, saya akan menjelaskan terlebih dulu ya Bu. Sebenarnya hal apa sih yang bisa menyebabkan ASI Ibu itu keluarnya sedikit atau tidak lancar? Pertama itu bisa karena teknik yang digunakan dalam menyusui itu salah ya Bu. Maksudnya di sini itu adalah pelekatan antara putih ibu dan mulut bayi itu tidak pas sehingga asinya itu tidak keluar atau sedikit. Lalu yang kedua itu bisa dikarenakan faktor psikologi seperti misalnya stres ataupun cemas, khawatir saat hendak menyusui. Nah hal itu tuh bisa menghambat pengeluaran ASI ibu. Lalu yang ketiga, penggunaan pil KB juga bisa menghambat produksi ASI ibu. Seperti itu Bu. Lalu saya harus seperti apa ya Bu? Jadi ibu saat sedang menyusui bayi ibu, sebaiknya ibu itu membuat perasaan ibu sendiri menjadi senang. Pikirkan aja ibu hal-hal yang membahagiakan, jangan ada rasa cemas, khawatir, supaya proses menyusuinya itu bisa berjalan lancar. Selain itu, ibu bisa mengonsumsi makanan pelancar ASI seperti sayur dan buah-buahan. Saya juga paham Bu, perasaan Bu Sofia yang sibuk mengurus rumah tangga dan juga mengurus 3 orang anak. Sebenarnya ibu prinsipnya itu mudah saja supaya ASI yang dihasilkan itu cukup dan juga berkualitas, cukup menjaga keseimbangan makanan yang kita konsumsi. Sejujurnya saya agak bingung Bu, apakah makanan yang saya konsumsi ini sudah mencukupi kebutuhan gizi saya sebagai seorang ibu yang menyusui atau belum ya Bu? Bu, terkait masalah itu, di sini tuh ada yang namanya pedoman gizi seimbang, yang mana kebutuhan karbohidrat, lauk hewani, nabati, sayur, dan buah-buahan, serta cairan itu harus terpenuhi. Nah, supaya memudahkan Bu Sofia dalam memahami dan menerapkan gizi seimbang itu, Ibu, di sini tuh ada namanya isi piringku. Apakah sebelumnya Bu Sofia pernah mendengarnya? Pernah Bu, cuma saya kurang paham sih maksud dari isi piringku ini. Oh begitu, baik Ibu. Nah di sini saya akan coba menjelaskan ya Bu ya. Yang pertama itu di bagian sini itu ada makanan pokok 3/4 dari setengah piring. Itu berupa makanan pokok. Biasanya itu Ibu mengonsumsi makanan pokok seperti apa ya Bu? Biasa sih Bu, seperti nasi, kentang, umbi-umbian gitu aja sih Bu. Baik. Di sini makanan pokok itu tidak sekedar nasi atau kentang ya Bu, bisa juga berupa roti, jagung, gandum. Kemudian yang kedua itu merupakan 1/3 dari setengah piring itu ada berupa lauk pauk. Biasanya itu terdapat lauk hewani dan juga lauk nabati. Biasanya lauk nabati itu yang berasal dari tumbuhan ini seperti tahu dan juga tempe yang biasa Bu Sofia konsumsi. Kemudian untuk lauk hewani itu seperti telur, daging dan juga ikan. Namun Bu Sofia di sini tidak mengonsumsi makanan laut ya Bu, karena khawatir asinya menjadi bau amis. Iya Bu. Jadi Ibu, faktanya itu sebenarnya mengonsumsi ikan dan makanan laut itu tidak menimbulkan asi menjadi bau amis Ibu, karena secara umum asi itu tidak memiliki aroma. Artinya makanan yang dikonsumsi Bu Sofia itu tidak akan mengaruhi aroma asi yang dihasilkan. Malahan ya Bu, konsumsi ikan itu sangat dianjurkan untuk para ibu menyusui, sebab ikan itu mengandung protein, asam lemak, dan mineral yang dibutuhkan ibu dan juga penting untuk tumbuh kembang bayi ibu. Saya paham jika wajar para busui itu pasti mencari referensi jenis makanan yang paling tepat ya kan Bu. Tetapi sayangnya informasi ibu terkadang itu tumpang tindih Ibu dengan mitos yang lama berkembang di masyarakat. Jadi saya sarankan ya Bu, mulai sekarang Ibu mulai untuk mengonsumsi ikan dan makanan laut lainnya ya Bu. Oh begitu Bu, saya sebelumnya tidak tahu Bu. Baik, kalau begitu saya akan mulai mencoba untuk mengonsumsi ikan lagi Bu. Oke Ibu, kita lanjutkan ya Bu ya. Ya, Jadi yang ketiga itu ada buah-buahan yang dikonsumsi 1/3 dari setengah piring, dan juga ada sayuran yang dikonsumsi 3/4 dari setengah piring. Nah di sini terdapat beberapa sayuran yang dapat meningkatkan produksi ASI Bu, contohnya seperti daun katuk dan juga sayur bayam. Nah tapi di sini Bu Sofia tidak mengonsumsi sayuran hijau ya Bu, karena setiap selesai makan sayur pasti mual ya Bu ya. iya Bu, jadi saya harus bagaimana ya Bu? Begini ya Bu, memang terkadang mengonsumsi sayur itu dapat menyebabkan muntah
Itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti rasa pahit yang ditimbulkan oleh sayuran. Sebaiknya sayur jenis seperti itu memang dihindari Ibu. Nah, untuk menghindari mual dan muntah saat konsumsi sayur, sebaiknya diperhatikan ini proses dalam pengolahannya juga. Nah, di sini saya akan memberitahu Ibu beberapa jenis makanan selain sayuran hijau yang dipercaya dapat meningkatkan produksi ASI seperti kacang almond, biji wijen, gandum, buah bit, oat, atau juga Ibu bisa menggunakan bantuan suplemen herbal sebagai ASI boosternya. Seperti itu Bu Sofia. Nah, apabila Bu Sofia di sini mengabaikan pengaturan menu seimbang ini, misalnya dengan cara mengurangi porsi karbohidrat, lemak, ataupun sayur-sayuran, tentunya akan berdampak pada produksi ASI dan nutrisinya Bu. Nah, sekarang saya akan memberitahu Bu Sofia ya bagaimana cara untuk meningkatkan produksi ASI, di mana itu harus tinggi protein, kebutuhan lemaknya juga harus terpenuhi, vitamin dan mineral, dan cairannya juga harus cukup Bu. Seperti yang kita ketahui kan Bu ya, ASI itu kan merupakan makanan yang paling aman ya Bu ya untuk bayi. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan saja? Jadi Bu Sofia mulai menerapkan pola makan dengan isi piringku yang tadi telah saya jelaskan. Konsumsi sayuran dan buah yang cukup, coba untuk mengonsumsi ikan dan makanan laut. Bagaimana Ibu? Apakah Bu Sofia keberatan dengan kesepakatan tersebut? Sebelumnya terima kasih Bu atas penjelasannya. Saya akan mencoba untuk berusaha dan bisa melakukan kesepakatan yang telah dibuat. Oh iya Ibu, dari beberapa yang sudah kita diskusikan tadi, kira-kira hal apa ya yang telah Bu Sofia dapatkan? Jadi saya harus mulai menerapkan pola makan yang seimbang, kemudian mengonsumsi sayur dan buah-buahan, mulai mengonsumsi ikan dan juga makanan laut untuk meningkatkan kelancaran produksi ASI saya Bu. Oh iya, kira-kira dari beberapa yang sudah kita sepakati, apakah Bu Sofia dapat berkomitmen? Ya insya Allah Bu, ini juga demi anak saya Bu. Nah, saya sangat senang jika Bu Sofia sangat bersemangat untuk melakukannya. Semoga semuanya dapat terlaksana dengan baik ya Bu. Kira-kira Ibu untuk melaksanakan evaluasi kembali, bagaimana kalau kita jadwalkan pada pertemuan selanjutnya Ibu? Sekitar tanggal 30 Desember. 30 Desember ya Bu? Iya. Insya Allah saya bisa Bu. Oke, jadi kita jadwalkan tanggal 30 Desember ya Bu. Baik Bu. Mungkin cukup sekian ya Ibu konseling hari ini. Terima kasih Bu Sofia sudah mau berpartisipasi. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu. Iya Ibu.